Jumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kurang berhati-hati, seorang pendaki asal Malaysia terjatuh di Gunung Rinjani. Menabung puluhan tahun, pedagang telur lilit di Lombok Barat naik haji. Ajak warga mencintai lingkungan, puluhan anak disabilitas di Mataram pentaskan wayang botol yang terbuat dari plastik. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Butuh bantuan nih Pak, butuh bantuan. Jalan turun ke danau. Seorang pendaki asal Malaysia bernama Kakinya Chow patah Wei ini. Chi, 52 tahun Ini. terpeleset dan Kakinya jatuh ke jurang saat Maaf, mendaki Pak Gunung Bos. Rinjani pada Minggu sore. Korban terjatuh sekitar 200 meter dari jalur bawah Pelawangan Sembalun saat turun dari puncak dan hendak menuju Danau Segara Anak. Akibat peristiwa tersebut, korban menderita patah di bagian pergelangan kaki kiri dan luka lecet di wajah dan tubuhnya. Korban kemudian dievakuasi oleh petugas Taman Nasional Rinjani dengan cara ditandu agar segera mendapatkan penanganan medis. Korban diketahui naik Gunung Rinjani melalui jalur Sembalun bersama 6 orang rekannya pada Sabtu lalu. Warga Malaysia ini yang berinisial C ya, CUC ya, kalau tidak salah umur sekitar 52 tahun ya, itu naik ke Gunung Rinjani pada tanggal 26 April kemarin. Setelah naik itu dia langsung turun ke Pelawangan ya, sampai ke Pelawangan ingin ke danau sebenarnya. Danau, sebelum sampai ke danau sekitar 200 meter ini terpeleset, mungkin kakinya kena ini ada luka, mungkin menganga dan ada kemungkinan untuk patah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim kami bersama-sama MAC naik ke Pelawangan. Dan memang kami sudah sampaikan ke tim yang ada di atas bahwa yang bersangkutan korban ini segera dipindahkan dari tempat ke arah danau 200 meter ke danau ke Pelawangan. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengimbau pendaki untuk berhati-hati dan waspada saat melintasi jalur yang ekstrim serta melibatkan pemandu jika baru pertama kali melakukan pendakian. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan warga yang peduli nasib pendidikan menggelar unjuk rasa ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat pada Senin siang. Kedatangan massa untuk mendesak pihak Kemenag untuk mengevaluasi dan mengawasi pondok pesantren yang dicurigai terjadi kasus pelecehan seksual. Massa mendesak pelaku pelecehan seksual dihukum setimpal dan izin sekolahnya dicabut sebagai tindakan tegas. Massa juga mendesak Kemenag membentuk tim khusus bersama aparat penegak hukum untuk mengawasi ketat aktivitas pondok pesantren yang rentan pencabulan. Kemenag diminta aktif menuntaskan sejumlah kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum guru hingga pimpinan pondok pesantren yang terungkap sejak tahun 2024 lalu. Saya minta untuk segera membuat tim investigasi terkait pondok pesantren yang lain ini. Itu ketiga, evaluasi izin pondok pesantren semua se-Kabupaten Lombok Barat. Ketiga, datangi mereka, investigasi mereka, berapa jumlah murid mereka. Jangan sampai dugaan kami bahwa mereka, kota yayasan atau pondok pesantren ini menjadi ladang bisnis. Terkait dengan penanganan kekerasan di lingkungan pondok pesantren, kekerasan seksual di pondok pesantren, yaitu PMA 73 tahun 2022. Dan itu sudah kita sosialisasikan di seluruh pondok pesantren. Terkait dengan langkah pengawasan, itu kita berdayakan pengawas kita yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Massa meminta Pemda dan polisi berkolaborasi mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual secara transparan dan terbuka, agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan di masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Puluhan calon jemaah haji asal Kota Mataram dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2025. Petugas mendata dari total 736 calon jemaah haji, sebanyak 60 orang diantaranya tidak berangkat karena tidak melunasi biaya haji hingga tanggal 25 April lalu. Selain karena meninggal dunia, sejumlah jemaah juga menunda keberangkatan karena faktor ekonomi dan kesehatan. Seluruh kuota yang kosong selanjutnya akan diganti dengan calon jemaah haji cadangan yang telah melunasi biaya keberangkatan. Sekitar 60 orang Yang belum melunasi itu. Nah, itu yang belum melunasi itu tentunya pemerintah juga tidak ingin kuotanya berkurang ya, sehingga kita masih menunggu rilis dari pusat untuk yang 60 orang itu bisa menggabung bersama yang 671 orang yang sudah sama-sama melunasi itu. Seperti itu. Petugas meminta calon jemaah haji yang gagal berangkat agar bersiap dan menyelesaikan administrasinya agar dapat diprioritaskan berangkat pada tahun depan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan jemaah calon haji reguler asal Kabupaten Lombok Tengah juga dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2025. Hal itu dikonfirmasi oleh Kementerian Agama setempat setelah 41 jemaah calon haji tidak melunasi biaya keberangkatan hingga batas waktu yang ditentukan tanggal 25 April lalu. Selain karena alasan ekonomi, sejumlah jemaah batal berhaji karena meninggal dunia dan alasan kesehatan. Panitia akan mengganti jemaah yang batal berangkat dengan jemaah calon haji cadangan yang telah melunasi ONH-nya. Bagi jemaah calon haji yang gagal berangkat, panitia memprioritaskannya agar dapat berhaji pada tahun berikutnya. Kuota Lombok Tengah yang sudah fix sudah kita terima berdasarkan pembagian kloter itu 816. Itu terdiri dari 2 kloter utuh dan 1 kloter campuran. Jadi Lombok Tengah termasuk di kloter 2, kloter 6 dan kloter 7. Sebanyak 844 jemaah calon haji asal Kabupaten Lombok Tengah akan diberangkatkan dalam 3 kelompok terbang, meliputi 2 kloter utuh dan 1 kloter campuran. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.